Tes, tes, tes. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Raymondito Sadati Butar-Butar, dari kelas Meteorologi 2021, kelompok praktikum 5, dengan NPM 2006572094. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai acara 8, yaitu batuan metamorf non-foliasi. Langsung menuju sampel pertama. Sampel pertama memiliki warna putih kehitaman dengan tekstur granulofelsik. Mengapa granulofelsik? Karena batuan ini memiliki mineral-mineral yang saling interlocking, saling padat gitu. Lalu untuk strukturnya masif. Mengapa masif? Karena tidak ada struktur yang jelas pada batuan ini. Lalu untuk komposisi mineralnya sendiri, di sini ada garnet sebesar 15%, lalu plagioklas sebesar 10% yang berwarna putih susu, lalu kuarsa sebesar 30% yang berwarna putih keruh, lalu ada hornblende sebesar 45% yang berwarna gelap. Lalu untuk penamanan batuannya, menggunakan skema IUGS, step pertama, apakah protolitnya diketahui? Ternyata tidak. Lalu lanjut, step kedua, apakah ada mineral yang mendominasi pada batuan ini? Ternyata tidak ada juga. Lalu, step selanjutnya, kita cocokkan dengan tabel spesifik. Setelah kita cocokkan, ternyata ada kecocokan pada batuan granulite. Untuk mineraloginya bervariasi, namun kebanyakan bebas akan OH. Cocok dengan komposisi mineral di sini. Garnet, plagioklas, kuarsa, hornblende. Lalu untuk teksturnya, cocok juga, karena di sini ada tulisannya bisa scissors atau enggak granulofelsik. Dan di sini granulofels, jadi cocok. Oleh karena itu, kita namakan batuan ini granulite. Lalu sampel kedua, memiliki warna putih kehitaman dengan tekstur granulofelsik. Mengapa granulofelsik? Karena mineralnya saling padat, saling interlocking. Untuk strukturnya masif, kenapa masif? Karena tidak ada struktur yang jelas pada batuan ini. Lalu lanjut ke komposisi mineralnya. Batuan ini memiliki komposisi hornblende sebesar 75% yang berwarna gelap, plagioklas yang berwarna putih susu sebesar 20%, lalu garnet yang berwarna merah sebesar 5%. Untuk penamaannya, menggunakan skema IGS, step pertama, apakah protolitnya diketahui? Ternyata tidak. Lalu step kedua, apakah ada mineral yang mendominasi pada batuan ini? Ternyata ada. Di sini, 75% ke atas. Di sini 75% jadi mendominasi. Oleh karena itu, kita tinggal menambahkan ait pada belakang mineralnya. Jadilah amphibolite. Namun, kita juga bisa menambahkan mineralogi atau tekstur dari batuan ini. Oleh karena itu, saya namakan batuan ini garnet amphibolite. Lalu next, sampel ketiga, memiliki warna putih pudar dengan tekstur granulofelsik. Mengapa granulofelsik? Karena mineralnya saling interlocking, saling padat. Untuk strukturnya masif, kenapa masif? Karena tidak ada struktur yang jelas pada batuan ini. Untuk komposisi mineralnya sendiri, ada kuarsa yang berwarna putih keruh sebesar 80%, ini keruh. Lalu plagioklas sebesar 15%, yang berwarna putih susu. Lalu ada kalsit sebesar 5%. Ini dia yang berwarna agak oranye-oranye. Lalu untuk penanaman batuannya, step pertama, apakah protolit diketahui? Ternyata tidak. Lalu kita lanjut step berikutnya, apakah ada mineral yang mendominasi? Setara 75% atau 75% ke atas. Ternyata ada di sini kuarsa. Oleh karena itu kita tinggal menambahkan ait di depannya. Jadi di sini quartzite. Quartzite di sini juga ada pada spesifik, tabel spesifik. Di sini bisa dilihat kuarsa di atas 75%, cocok dengan komposisi di sini. Lalu teksturnya granulofels, cocok juga di sini. Oke, lanjut.
ke sampel 4. Sampel 4 memiliki warna hijau kehitaman dengan tekstur granules. Mengapa granules? Karena mineralnya saling interlocking. Lalu strukturnya masif karena tidak ada struktur yang jelas pada batuan ini. Lalu untuk komposisi mineralnya sendiri, di sini ada serpentin sebesar 60%, yaitu mineral yang berwarna hijau. Lalu ada magnetit atau kromit sebesar 40%. Dia mineral yang berwarna gelap. Lalu untuk penamaannya, step pertama, apakah ada protolit yang diketahui? Ternyata tidak. Lalu step kedua, apakah ada mineral yang mendominasi? Ternyata tidak juga. Lalu selanjutnya kita cocokkan dengan tabel spesifik. Setelah kita cocokkan dengan tabel spesifik, ternyata batuan ini adalah serpentinit. Karena di sini bisa dilihat serpentin di atas 50% cocok dengan komposisi di sini. Di sini 60%. Lalu ada magnetit atau kromit, dan di sini juga ada. Jadi cocok untuk mineraloginya. Lalu untuk tekstur, di sini bisa sistos dan biasanya fine grain. Namun berbeda di sini granules. Namun tidak apa, karena mineraloginya cocok. Jadi kita namakan batuan ini serpentinit. Next, sampel kelima. Memiliki warna hijau kemerahan dengan tekstur granules karena mineralnya saling interlocking, dengan strukturnya masif karena tidak ada struktur yang jelas pada batuan ini. Lalu, untuk komposisi mineralnya sendiri, di sini ada omfasit sebesar 50% yang berwarna hijau, lalu garnet sebesar 20% yang berwarna merah, dan kuarsa sebesar 30% yang berwarna putih keruh. Untuk penamaan batuannya, step pertama, apakah protolit diketahui? Ternyata tidak. Lalu step selanjutnya, apakah ada mineral yang mendominasi sebesar 75% atau 75% ke atas? Ternyata tidak. Lalu step selanjutnya, kita cocokkan dengan tabel spesifik. Setelah kita cocokkan dengan tabel spesifik, ternyata batuan ini bernama eklogit. Karena bisa dilihat pada mineraloginya, di sini ada garnet, omfasit, dan juga kuarsa. Cocok dengan komposisi mineral pada batuan ini. Lalu untuk teksturnya, bisa sistos atau enggak granules. Jadi di sini ada cocok juga, karena teksturnya granules. Jadi kita namakan batuan ini eklogit. Next, sampel ke-6, berwarna abu kehitaman, dengan tekstur granules karena saling interlocking juga. Lalu untuk strukturnya masif karena tidak ada struktur yang jelas pada batuan ini. Lalu untuk komposisi mineralnya, di sini ada kuarsa yang berwarna putih, nih, putih keruh, sebesar 50%. Lalu biotit sebesar 50% juga, yang berwarna gelap. Untuk penamaan batuannya, step pertama, apakah protolit diketahui? Ternyata tidak. Lalu step kedua, apakah ada mineral yang mendominasi di sini? Ternyata tidak juga. Lalu kita lanjut step berikutnya, kita cocokkan dengan tabel spesifik. Setelah kita cocokkan dengan tabel spesifik, ternyata nama batuan ini adalah hornfels. Bisa dilihat pada mineraloginya. Ini batuan ini bervariasi mineralnya, namun biasanya mineralnya itu fine grain. Cocok dengan batuan ini, fine grain. Kelihatan ya? Teksturnya granules on microscope scale. Ini juga granules. Jadi cocok. Oleh karena itu kita namakan batuan ini hornfels. Oke, next. Selanjutnya batuan ketujuh. Batuan ketujuh memiliki warna coklat terang dengan tekstur granufelsic karena mineralnya saling interlocking. Lalu strukturnya masif karena tidak ada struktur yang jelas pada batuan ini. Lalu untuk komposisi mineralnya, di sini ada kalsit sebesar 70% yang berwarna coklat keorenan gini. Lalu ada kuarsa sebesar 30% yang berwarna putih keruh. Lalu untuk penamaan batuannya, step pertama, apakah protolit dari batuan ini diketahui? Ternyata tidak.
Lalu step 2, apakah ada mineral yang mendominasi setara 75% atau 75% ke atas? Ternyata tidak. Lalu kita cocokkan dengan tabel spesifik. Setelah kita cocokkan, ternyata batuan ini adalah marble. Karena bisa dilihat pada mineraloginya, didominasi oleh karbonat. Kalsit merupakan mineral karbonat. Jadi cocok. Di sini 70%, dan pada tabel spesifik ditulis sebesar 50% ke atas. Jadi cocok. Cocok. Untuk teksturnya biasanya granovels, dan di sini juga granovels. Jadi cocok juga. Oleh karena itu kita namakan batuan ini marble. Next, sampel ke-8 berwarna hitam kecoklatan dengan tekstur masif. Mengapa saya tulis masif di sini? Karena menurut saya pada batuan ini eh, tekstur relik tidak masuk karena tidak diketahui protolitnya. Lalu kata klasik tidak masuk karena tidak metric supported. Lalu diablastik juga tidak cocok karena mineralnya tidak berjarum-jarum. Lalu granovels juga tidak cocok karena mineralnya tidak interlocking gitu, tidak padat banget. Jadi saya tulis masif di sini. Untuk strukturnya juga masif karena tidak ada struktur yang jelas. Untuk komposisi mineral sendiri, di sini ada kalsit yang berwarna kecoklatan sebesar 50%. Lalu plagioklas sebesar 15%. Lalu hornblende sebesar 25% yang berwarna hitam gelap. Lalu ada vesuvianit yang berwarna hijau. Di balik ini sebenarnya ada sebesar 10%. Lalu kita namakan batuan ini menggunakan skema AGS. Step pertama, apakah protolit diketahui? Ternyata tidak. Lalu step kedua, apakah ada mineral yang mendominasi? Ternyata tidak juga. Lalu kita lanjut step berikutnya, mencocokkan dengan tabel spesifik. Setelah kita cocokkan, ternyata batuan ini adalah karbonat silikat rock. Karena pada mineraloginya cocok. Di sini bisa dilihat 5-50% karbonat. Di sini ada kalsit yang merupakan mineral karbonat sebesar 50%, jadi cocok. Ada vesuvianit juga, jadi cocok. Lalu untuk teksturnya, biasanya granovels atau enggak berlayer. Namun di sini saya tulis masif karena tidak ada yang jelas. Namun tetap bisa kita tulis nama batuan ini adalah karbonat silikat rock. Next, sampel terakhir, sampel ke-9. Memiliki warna hijau terang dengan tekstur granovels karena mineralnya saling interlocking dan strukturnya masif karena tidak ada struktur yang jelas. Untuk komposisi mineralnya, di sini ada epidot atau klorit sebesar 75%, lalu albit sebesar 20%, dan plagioklas sebesar 10%. Untuk plagioklas mungkin bisa ini, lalu albit itu yang kecil-kecil di antara yang hijau-hijau, lalu epidot atau klorit sebesar 70% itu yang mineral hijau-hijau ini. Lalu kita namakan batuan ini menggunakan skema AGS. Step pertama, apakah protolit diketahui? Ternyata tidak. Lalu step kedua, apakah ada mineral yang mendominasi sebesar 75% ke atas atau setara 75%? Ternyata tidak ada. Lalu kita lanjut, cocokkan dengan tabel spesifik. Setelah kita cocokkan, ternyata nama batu ini adalah greenstone. Karena bisa dilihat di sini ada albit, klorit, cocok. Lalu ada epidot, cocok juga. Oleh karena itu kita namakan batuan ini greenstone. Lalu ini daftar pustaka yang saya pakai dari Raymond dan juga Alex Staycation. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.